Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan pro demokrasi, karya Pendeta Emeritus Andar Ismail, di mana demokrasi diperkenalkan untuk pertama kalinya di Taman Eden. Kisah purba tentang penciptaan di Taman Eden menampilkan Allah sebagai demokrat pertama dalam sejarah Alkisah. Ketika itu Allah memberi nama kepada semua binatang yang diciptakannya. Ada ribuan jenis binatang, jadi mereka perlu diberi nama. Dalam budaya Yahudi purba, perbuatan memberi nama dinilai sangat penting. Pihak pemberi nama dianggap mempunyai wibawa dan kekuasaan atas penerima nama. Lalu, apa yang terjadi? Ternyata Allah melimpahkan wewenang itu kepada Adam. Mungkin Allah berpikir sebaiknya Adamlah yang memberi nama, sebab Adam yang akan menjadi mitra dan sesama makhluk di bumi dengan binatang-binatang itu. Begitulah Adam dipercayakan dan diberi wewenang penuh untuk memilih nama bagi tiap jenis binatang. Hikayat Kejadian mencatat, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah sebagai binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Kejadian 2 ayat 19. Dalam Kejadian 18 juga dicatat sebuah praktik demokrasi yang lain ketika Allah mau menentukan hari depan kota Sodom dan Gomora. Allah tidak membuat keputusan itu seorang diri. Allah melibatkan Abraham dalam proses pengambilan keputusan. Masukan dari Abraham dijadikan faktor yang turut menentukan dalam keputusan Allah. Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 33. Itulah asas demokrasi. Asas demokrasi sebenarnya sederhana sekali. Keputusan dibuat bukan hanya oleh orang yang memimpin, melainkan secara bersama dengan orang yang dipimpin. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak kericuhan terjadi di sekitar asas yang sederhana ini. Istri merasa suami mengambil keputusan sepihak, dan anak remaja jengkel karena orang tua memaksa kehendaknya. Mahasiswa ribut karena merasa rektor bersifat tertutup dalam kebijakannya. Karyawan mengeluh karena merasa majikan bertindak sewenang-wenang. Rakyat resah karena dan sebagainya. Kericuhan terjadi karena keputusan dibuat sepihak, sehingga keputusan ini tidak diterima oleh pihak yang lain. Sebenarnya kericuhan itu tidak perlu terjadi kalau asas demokrasi digunakan, yaitu melibatkan umat dalam pembuatan keputusan. Namun, tidak semua pemimpin dibaca orang tua, majikan, pengurus, pendeta, direksi, kepala sekolah, pemerintah, dan sebagainya rela bersikap demokratis. Melibatkan orang yang dipimpin dalam proses pengambilan keputusan memang bisa merepotkan dan menjengkelkan pemimpin. Prosesnya menjadi lama dan ada kemungkinan timbul pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan pendapat pemimpin. Melibatkan orang lain dalam perbuatan keputusan dapat juga menakutkan, yaitu jika pemimpin merasa takut kehilangan pamor dan kekuasaan,
sebab melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan merupakan perbuatan berbagai kekuasaan. Namun sebenarnya pemimpin yang mau berbagi kekuasaan tidak akan kehilangan pamor. Malah sebaliknya, pamornya akan bertambah sebab umat menghargai pemimpin yang mau memperhatikan suara umat. Dalam komunitas yang demokratis, pendapat yang berlaku bukanlah pendapat yang diucapkan oleh orang yang paling atas kedudukannya, melainkan pendapat yang paling benar tidak soal siapa yang mengucapkannya. Di situ terjadi pertarungan gagasan, lalu yang diberlakukan adalah gagasan yang paling cermelang, paling masuk akal, dan paling memberi faedah kepada semua pihak. Dalam komunitas otoriter, hanya gagasan pemimpin yang terdengar. Umat tidak perlu memberi gagasan, sebab memberi gagasan ke atas dianggap lancang dan kurang sopan. Akibatnya, umat menjadi pasif, apatis, dan hanya menunggu petunjuk dari atas. Namun dalam komunitas demokratis, umat justru dimampukan untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Sikap demokratis itu tampak dipraktikkan oleh gereja pertama Kisah Para Rasul 15, mencatat adanya pertikaian pendapat di gereja Yerusalem. Menurut ayat 6, mula-mula hanya ada rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu di ayat 12 dicatat bahwa juga seluruh umat hadir. Kemudian di ayat 22 dicatat bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu. Di situ keputusan tidak hanya dibuat oleh pemimpin, melainkan bersama-sama dengan orang yang dipimpin. Hidup dalam keluarga, sekolah, perusahaan, gereja, negara dapat menjadi lebih bermutu dan bermakna kalau tiap orang saling menghargai dan saling mengikutsertakan. Kalau yang memimpin mau memahami aspirasi yang dipimpin, dan kalau yang dipimpin mau turut berperan serta. Pro-demokrasi bukan berarti bertindak semaunya atau melawan peraturan, melainkan turut membuat keputusan dalam menentukan arah kebijakan aspek-aspek hidup dan turut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang berjiwa besar, yang tidak takut untuk berbagai kekuasaan. Kisah Kejadian menggambarkan Allah sebagai Allah yang mau berbagi kekuasaan. Kalau Allah mau berbagi kekuasaan, mengapa kita tidak? Demokrasi bukan hanya asas, melainkan juga sikap hidup. Di Taman Eden, Allah sudah bersikap hidup demokratis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah aku selalu peka dengan perintah-perintah-Mu, sehingga aku selalu berjalan lurus bersama-Mu. Amin.